وأزواجه وذرياته ومن اتبع سنته إلى يوم الميزان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وتوفيقا وهدى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, di mana jika kita sejenak merenungkan betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita, dalam kondisi terkadang kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, tetapi Allah tetap memberikan nikmat itu kepada kita. Malam hari ketika kita tidak sempat atau tidak bangun qiyamul lail, bahkan mungkin malamnya kita melakukan kekhilafan, ada dosa dan maksiat yang kita lakukan, pagi hari Allah tetap membangunkan kita. Allah tetap memberikan kepada kita kesehatan. Allah memberikan kepada kita oksigen. Allah memberikan kepada kita waktu dan sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita juga senantiasa bermunajat, berdoa kepada Allah untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Kalau bapak-bapak mengikuti perkembangan mutakhir terupdate hari ini, kita disuguhi berita yang cukup menggembirakan, di mana Israel sedang dilanda kebakaran. Ya, kita berdoa mudah-mudahan apinya tidak padam. Amin. Amin. Jadi kalau biasanya kita berdoa mudah-mudahan apinya padam, ini kita berdoa mudah-mudahan apinya tidak padam. Amin, Ya. amin, amin. Kalau sekarang yang diberitakan yang terbakar adalah wilayah hutan dan pinggiran kota, kita berharap lewat angin yang berhembus cukup kencang itu bisa mengarah ke wilayah perkotaan dan bisa menyasar ke kamp-kamp pertahanan militer Zionis Israel. Saya langsung teringat dengan perang Ahzab. Bapak-bapak kalau membaca kisah perang Khandaq atau perang Ahzab, ini peperangan di mana orang-orang kafir mengalami kekalahan bukan oleh kekuatan militer Rasul dan para sahabat, tapi oleh apa? Oleh alam, yang kita biasa nyebutnya bencana alam. Orang kafir tidak bisa menyeberang ke wilayah pertahanan kaum muslimin juga tidak bisa menyeberang ke wilayah pertahanan orang-orang kafir, karena mereka dipisahkan oleh khandaq, oleh parit, yang mana parit itu disebutkan lebarnya tidak bisa diloncati oleh kuda, dan kedalamannya kalau kuda jatuh tidak bisa naik. Jadi memang mereka masing-masing bertahan selama 3 bulan. Dan pada akhirnya orang kafir itu melarikan diri, mengalami kekalahan karena badai angin, ya, badai pasir. Dan sekarang juga lagi terjadi di Israel, badai pasir. Mereka tendanya hancur lebur dan mereka tidak bisa apa-apa, tidak bisa melawan kekuatan alam. Kalau selama ini setiap ada serangan ke Israel dibantah oleh mereka bahwa kami berhasil menangkal setiap serangan itu dengan kekuatan atau dengan peralatan Iron Dome atau penangkal rudal, ya, ataupun penangkal alat-alat serangan, ya. Tapi dengan api mereka tidak berdaya, dengan badai pasir mereka tidak berdaya. Bahkan ada video yang ditayangkan, Allah alam kebenarannya, banjir, ya.
Jadi ada kebakaran di beberapa wilayah, ada banjir di wilayah yang lain. Tidak mustahil ini terjadi. Ya. Kita berharap Allah segera memberikan kemenangan kepada kawan-kawan kita di Palestina. Amin. Dan segera menghancurkan musuh-musuh Islam, yaitu Zionis Israel. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa informasi berkenaan dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Dan insya Allah kita akan mencoba mentadaburi komitmen mengkaji tentang profil sahabat Rasulullah, dan kita akan mengawalinya dengan sahabat yang mulia Abu Bakar. Namun sebelum kita lanjut kepada beberapa poin berkenaan dengan beliau, saya ingin mengawali ataupun mengisi pertemuan kita pada malam ini dengan menjelaskan secara keseluruhan, idealnya ini di pertemuan pertama, keseluruhan tentang keutamaan ataupun kedudukan seluruh sahabat Nabi. Ya, jadi seluruh sahabat Rasulullah, siapapun dia, yang jelas dia merupakan sahabat. Yang mana definisi sahabat itu kita telah pahami, orang yang sempat bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, lalu kemudian mati dalam kondisi beriman. Kalau ada yang bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi beriman tapi matinya murtad, itu tidak disebut sebagai sahabat. Atau bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi kafir, masuk Islamnya setelah Rasulullah wafat, itu juga tidak disebut sebagai sahabat Rasulullah. Atau sezaman dengan Rasulullah, ya, masing-masing beliau hidup di zaman yang sama dengan Rasulullah, tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, padahal dia beriman. Ya, di antara yang paling masyhur adalah sahabat Uwais Al-Qarni, tinggal di Yaman, 2 atau 3 kali ke Madinah ingin bertemu dengan Nabi, selalu tidak mendapat kesempatan. Beliau datang ke Madinah, Rasulullah dalam kondisi keluar Madinah mengikuti perang. Ya, akhirnya beliau pulang, baru kemudian Rasulullah balik. Ya, kunjungan berikutnya seperti itu lagi. Sehingga sampai Rasulullah wafat, Uwais Al-Qarni tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Tapi dia menjadi tabi'in yang sangat masyhur, sangat terkemuka. Ya, sampai-sampai beberapa sahabat utama itu penasaran ingin bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Bayangkan, sahabat utama seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, itu penasaran ingin ketemu Uwais Al-Qarni karena beberapa keutamaan yang Rasulullah sebutkan tentang Uwais Al-Qarni. Ya, jadi itu ada memang beberapa tabi'in yang dapat keistimewaan. Tetapi secara keseluruhan, derajat tertinggi itu ada pada sahabat Rasulullah. Sampai Nabi menyebutkan dengan ungkapan khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi itu adalah generasi di zamanku. Berarti generasi Rasulullah dan para sahabat. Sampai Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Kalau kita mendapat riwayat ada sahabat yang melakukan dosa, ada sahabat yang melakukan maksiat, ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang minum khamar dan sebagainya, maka tidak boleh keluar dari lisan kita mencaci sahabat itu, karena ini larangan langsung dari Nabi. La tasubbu ashabi, jangan mencaci, menghina, menyudutkan sahabatku. Ya, ini larangan dari Rasulullah. Kata Rasulullah, seandainya kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai infak mereka yang walaupun hanya segenggam gandum atau kurma. Artinya nilai kualitas ibadah, sedekah, kebaikan yang dilakukan oleh sahabat itu nilainya sangat tinggi, yang tidak akan bisa dicapai oleh generasi sesudahnya. Ini secara umum. Dan Allah setidaknya di 7 surah, ya, dan di beberapa ayat menyebutkan secara khusus tentang keutamaan sahabat-sahabat tersebut. Kita akan bacakan beberapa ayat diantaranya. Pertama di surah Ali Imran ayat 172 dan 173. Ketika
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wah ini mantap Qurannya, besar dan sesuai usia ya. Saya di masjid mana itu Qurannya kecil, waduh setengah mati kita mau melihat ya. Alhamdulillah cukup bersahabat tulisannya dengan mata ya. Allah berfirman pada ayat 170, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Ya, min ba'di ma asabahumul qarh. Lilladzina ahsanu wattaqau minhum wattaqau ajrun 'adzim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya ya, setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Siapa yang mendapat luka pada perang Uhud? Para sahabat. Berarti yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah para sahabat, yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, yaitu orang-orang Quraisy, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Pada ayat ini Allah menceritakan tentang keteguhan keimanan para sahabat di perang Uhud. Allah memuji khusus para sahabat-sahabat yang ikut di perang Uhud. Kita tahu perang Uhud ini perang yang cukup besar ujian bagi kaum muslimin. Bisa dibayangkan ketika pasukan pemanah meninggalkan Jabal Rumya ya, atau ada juga menyebutnya Jabal Rumah ya, bukit kecil di depan gunung Uhud. Biasanya para mu'tamirin, orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh itu hanya berkesempatan naik ke Jabal Rumya, tidak mungkin naik ke Jabal Uhud, tinggi dan panjangnya 7 kilo ya. Kalau mau ke atas mungkin hanya para pendaki-pendaki profesional ya. Kita dalam kondisi menggunakan pakaian seperti orang yang melaksanakan umroh itu hampir mustahil naik ke Jabal Uhud. Pasukan pemanah meninggalkan tempatnya, lalu kemudian umat Islam mengalami kekacauan. Rasulullah itu sampai mendapatkan luka, gigi beliau jatuh. Bayangkan, terkena panah, ya, terkena serangan musuh sampai gigi beliau jatuh dan mengalami beberapa luka. Ini menimbulkan kekacauan di tengah pasukan kaum muslimin sampai tersebar berita Rasulullah wafat. Ya, jadi umat Islam sempat mengalami kegoncangan. Tapi Allah memuji sekali lagi para sahabat dalam kondisi seperti itu, mereka bisa dengan tegar mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, cukuplah Allah penolong kita. Ya, dan kepadanya kita bertawakal. Jadi sekali lagi, kalau yang memuji langsung Allah itu tentu pujian yang sangat tulus. Tidak ada kepentingan Allah memuji para sahabat, tidak ada. Ya beda tentu kalau ada pujian-pujian dari kawan kita, wah bos, bagus sekali saya lihat bos, wah itu hati-hati pak. Siapa tahu ujung-ujungnya ada duit kan, wah mau minjam pak, ya. Jadi pujian ini tulus murni sebagai bentuk keutamaan, kemuliaan, kedudukan para sahabat tersebut. Kemudian di surah At-Taubah ya, Allah Subhanahu wa taala juga memuji para sahabat ya. Jadi di surah At-Taubah ini pujiannya lebih mendalam ya. Surah At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtaha al-anhar jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, masuk di dalamnya Abu Bakar. Di antara orang-orang muhajirin yang masuk Islam di Mekah dan Ansar
yaitu orang-orang yang masuk Islam setelah periode Madinah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, sahabat yang masuk Islam setelahnya, termasuk yang masuk Islam di Fatu Makkah. Jangan dikatakan ini yang masuk Islam di Fatu Makkah, ini orang-orang yang masuk Islam terpaksa. Nggak boleh kita katakan begitu, karena banyak penulis-penulis sejarah menyudutkan misalnya Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan Pak termasuk tokoh yang unik ya. Masuk Islam itu setelah beberapa kali ikut mendukung serangan kepada kaum muslimin. Ya, bayangkan Abu Sufyan ketika di perang Badar, ya dia juga menjadi salah satu tokoh penentu. Ya. Dan masuk Islamnya di Fatu Makkah itu kan sudah akhir-akhir periode Nabi. Fatu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, ya kurang lebih 2 tahun sebelum Nabi wafat. Ya, dan kesannya Abu Sufyan ini masuk Islam, wah itu sudah nggak ada pilihan Pak. Ya, bahasa kita ya, sudah nggak ada pilihan. Kaum muslimin datang dari Madinah dengan jumlah 10.000 orang, di mana ketika jumlah mereka 100 orang, 300 orang saja menghadapi kaum kafir di perang Badar 1.000 orang, umat Islam menang. Ini datang dengan kekuatan 10.000. Bagaimana orang kafir tidak ketakutan? Ya. Jadi Ka'bah itu berhasil direbut tanpa pertumpahan darah. Jadi nggak ada perlawanan sedikit pun dari orang-orang kafir. Nabi datang ke Mekah, mereka langsung tunduk menyerah, mohon ampun. Dan pada peristiwa inilah Abu Sufyan masuk Islam. Tapi sekali lagi kita kembali kepada kaidah la tasubbu ashabi, jangan mencaci, menyudutkan, menghina sahabatku. Dan ini yang masuk kategori apa? Walladzina tabauhum. Abu Sufyan masuk kategori ini. Ini dipuji juga oleh Allah. Jadi wasabiqun al-awwalun ini yang pertama. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin, itu kelompok pertama. Wal ansar, kelompok kedua. Walladzina tabauhum bi ihsan, kelompok ketiga. Kalau kita mau kategorikan ataupun klasifikasi jenjang para sahabat itu, ada yang disebut as-sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin, dari kaum muhajirin, wal ansar, kemudian kategori kedua yang masuk Islam di Madinah, walladzina tabauhum bi ihsan. Semua ini oleh Allah disebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Sehingga apa? A'addallahu lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidin. Mereka mendapatkan jaminan surga semuanya. Mau yang Abu Bakar, Ali, Utsman, ataupun yang belakangan masuk Islam, Abu Sufyan, Ikrimah. Ikrimah itu siapa Pak? Anaknya Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal. Ikrimah itu akhir-akhir juga masuk Islam, sempat ikut perang. Khalid bin Walid di perang Uhud masih kafir, dan bahkan menjadi penentu kekacauan kaum muslimin itu gara-gara serangan balik dari Khalid bin Walid. Ya. Tapi ini masuk kategori walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi Allah secara khusus pada ayat yang ke-100 di surah At-Taubah ini memuji para sahabat itu. Mereka itu apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Jadi secara umum sahabat itu sudah dapat gelar radhiyallahu. Siapa yang ridho ini? Bukan presiden, bukan wali kota, bukan panglima TNI. Kita Pak diridhoi saja oleh panglima TNI. Bayangkan Pak, kalau dapat telepon dari panglima TNI, Pak, kalau ada yang macam-macam hubungi saja nomor saya. Saya perintahkan itu Den Zipor di sana 1 batalion. Bayangkan Pak, nggak usah lah panglima TNI Pak, ditelepon sama Hercules saja. Halo bos, siapa yang ganggu? Gampang, nanti saya kirim pasukan. Wah, bayangkan Pak, Hercules langsung mengirim pesawat Hercules. Ini siapa? Allah, yang nyawa kita semua berada di genggamannya, yang mana Allah sudah menyatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil haq. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seseorang dan sudah menganggapnya sebagai wali, jadi wali itu Pak tidak ditandai oleh penampilan, tidak ditandai oleh pengakuan.
Jadi biar semua orang ngaku dia wali itu. Sekarang kan banyak di YouTube Pak, ada orang di gua cuma pakai celana sempak, foto ini wali apa istilahnya? Wali kasyaf apa itu ya? Biar Pak semua orang mengakui dia wali, kalau Allah tidak mengakui dia wali, makanya ayatnya ala inna auliya Allah. Memang harus Allah yang mengakui. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya. Jadi wali itu Pak derajat yang luar biasa. Kalau sudah jadi wali Allah, maka Allah menyatakan adzantu bil haq. Ada yang mengganggunya, saya nyatakan perang terhadapnya. Itu Allah yang menjadi garansinya. Backingannya Allah. Wah, kalau backingannya Allah kan aman Pak. Jadi para sahabat ini adalah wali-wali Allah. Para sahabat wali-wali Allah. Dan Allah yang memberikan jaminan kepada para sahabat. Ini sengaja kita sampaikan untuk menyamakan persepsi kita tentang para sahabat, ya. Karena sahabat itu masya Allah ada penjelasan begini Pak. Kita jangan membayangkan sahabat itu enak karena hidup di zaman Nabi, ada langsung Nabi. Tidak seperti itu mudahnya seseorang masuk Islam di zaman Nabi. Coba Pak, kita renungkan sejenak saja. Ada orang tiba-tiba ngaku sebagai nabi. Ada orang tiba-tiba ngaku dapat wahyu dari malaikat Jibril. Dan mengakunya apa? Jibril itu punya 600 sayap. Waktu itu kan Pak belum ada HP, belum ada televisi, belum ada koran. Jadi orang langsung, ada makhluk begitu, 600 sayapnya. Dan baru 2 sayapnya kata Rasulullah itu sudah menutup seluruh alam ini, ufuk timur, ufuk barat. Wah, susah Pak mau percaya. Dan itu yang Nabi selalu dakwahkan. Saya ini Rasul disampaikan kepada Khadijah. Khadijah dapat hidayah, beriman. Tapi Pak yang pakai logika, kamu Nabi dapat wahyu, bagaimana prosesnya? Begini di Gua Hiro, begini. Ini orang gila kali. Itu bisa Pak. Secara manusiawi, ya, logika orang pasti akan menolak. Ini kok aneh. Belum lagi peristiwa Isra Mi'raj. Wah, semakin banyak yang meragukan. Jadi jangan kita bayangkan, enak kalau zaman Nabi ada Rasulullah, luar biasa. Apalagi Pak, kalau kita baca sirah Nabawiyah, langsung masuk ke bab perang. Masya Allah, luar biasa pengorbanan para sahabat. Ada perang, sahabat belum sampai di rumah Pak, pulang dari perang. Pulang perang itu Pak dalam kondisi lelah, capek, luar biasa, terkuras energi. Belum lagi luka-luka. Belum sampai di rumah, Nabi mengatakan kita kembali perang. Itu luar biasa pengorbanan para sahabat. Sehingga wajar kalau kemudian ya Rasulullah memberikan pujian, bahkan Allah di dalam Al-Quran memberikan pujian. Ya, sekali lagi ini juga untuk membantah kelompok tertentu yang sampai kepada tingkat mengkafirkan sahabat. Siapa itu? Syiah. Saya berulang kali, Syiah ini Pak bukan Islam. Saya tidak mau ke wilayah politik Pak ya. Nah, sekarang kan banyak yang membela Syiah dengan kasus Yaman, ya Houthi itu kelompok Syiah yang membantu Palestina. Orang Palestina mengatakan dalam kondisi seperti sekarang, siapapun yang membantu kami terima. Siapapun, mau orang kafir sekalipun, karena kami dalam kondisi emergensi darurat. Ada yang mau membantu kami, alhamdulillah. Mau dia orang Syiah, mau dia orang Banjar, mau dia orang koruptor, terserah. Pokoknya datang bantuan makanan ke sana Pak, dinikmati. Enggak ditanya, ini hasil gratifikasi kan? Oh enggak Pak. Langsung dimasak, dibagikan kepada korban-korban perang, ya. Tapi sekali lagi kalau kita bicara akidah, orang-orang Syiah itu mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Aisyah. Tapi di sisi lain memuja-muji Ali dan keturunannya, ya. Padahal masya Allah para sahabat ini antara Abu Bakar dan Ali itu luar biasa akrabnya. Keakraban para sahabat ini itu diungkapkan oleh Allah di ayat yang lain. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi tingkat pengorbanan para sahabat kepada sahabat yang lain itu sampai kepada tingkat dia rela menyerahkan sesuatu kepada sahabatnya meskipun dia juga sangat perlu. Ya,
Bukan berarti misalnya dia serahkan ini baju saya sudah agak usang-usang gitu kan. Dia cari pakaian yang terbaik, Pak. Kemudian dia serahkan. Duit misalnya, dia cari duit yang terbaik. Ya, mungkin disetrika-setrika dulu biar baru gitu, baru diserahkan. Bukan yang sudah penuh tambalan, ada isolasi, sudah robek-robek nomornya, ada sisik ikan, oh ini aja diserahkan. Tidak, mereka serahkan yang terbaik. Sehingga antara Abu Bakar, Ali, Utsman, Umar itu luar biasa persahabatan mereka. Ada biasa kita temukan dalam sejarah gejolak-gejolak kecil. Rasulullah berhasil satukan kembali. Saya sering katakan bahwa kalau bicara kesuksesan Rasulullah, ya, Rasulullah kan disebut sebagai tokoh paling sukses nomor 1 menurut penulis orang kafir, ya, Michael Hart, ya, menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 Rasulullah. Kalau kita renungkan, apa sih ukuran standar Nabi itu disebut sukses? Secara lahiriah paling jelas adalah kemampuan beliau merakit ukhuwah. Luar biasa. Kaum Muhajirin, kaum Ansor itu dua kelompok yang berjauhan, Pak, Mekah Madinah. Beda karakter. Bapak-bapak kalau umroh bisa merasakan supir-supir Madinah sama supir Mekah. Karakter penduduk Madinah, karakter penduduk Mekah beda, Pak. Mungkin kalau 1-2 hari mungkin belum terasa, tapi kalau sempat tinggal di sana 1 tahun misalnya, merasakan banget, ya. Saya awal tiba di Madinah kurang lebih 3 bulan, ya, merasakan itu bagaimana interaksi dengan supir-supir Madinah yang masya Allah, lembut-lembut, Pak, ngomongnya itu, apa kabar, masya Allah, sudah berapa lama tinggal di sini, gitu, Pak. Itu rata-rata ucapan mereka itu lembut. Pas pergi ke Mekah, Pak, masya Allah, kaget-kaget kita. Mungkin ya kalau di Indonesia ini antara Jawa Barat, Jawa Timur misalnya, antara Jawa Barat, Makassar misalnya, tiba-tiba itu naik kapal, Pak, kalau Pelni, ya, Bapak bisa merasakan. Kalau sandar di Makassar beda itu kalau sandar di Balikpapan. Buruh pelabuhan yang naik itu agak-agak beradab lah kalau beli makan. Pasti beli Makassar, wah, ngeri, Pak. Itu kurang lebih begitu. Kenapa? Penduduk Madinah mata pencahariannya rata-rata tani. Kalau petani itu, Pak, berinteraksinya dengan makhluk mati, ya kan? Nanam itu, Pak, dengan singkong kan tidak mungkin kita marah-marah. Meskipun dia nggak tumbuh, Pak, tetap dipupuk. Tapi penduduk Madinah interaksinya atau mata pencahariannya pedagang. Pedagang itu, Pak, interaksinya dengan makhluk hidup, sesama orang. Sering bertengkar, Pak. Ini modalnya sudah segini, kamu ini nawar-nawar terus. Apalagi kalau kena tipu, marah-marah, Pak. Jadi mempengaruhi karakter gitu. Jadi antara petani dengan pedagang itu, Pak, beda karakternya, mempengaruhi, ya. Nah, ini disatukan oleh Nabi. Belum lagi di Madinah sendiri ada kaum Khazraj, ada kaum Aus, ya. Ada Bani di kalangan Yahudi, Bani Kainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, itu juga berhasil disatukan oleh Rasulullah. Jadi ukhuwah itu luar biasa, ya, sehingga sangat tidak masuk di akal kalau orang Syiah kemudian mengatakan, oh, Ali itu tidak setuju dengan Abu Bakar. Tidak ada, itu fitnah, ya, fitnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja menggambarkan ini untuk menjadi ibrah dan pelajaran buat kita agar tidak mudah mencaci para sahabat. Selanjutnya di ayat yang ke-117 Allah juga memuji para sahabat. Lewat firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usra min ba'di ma kada yaziqu qulubu fariqin minhum." Sungguh, ya, telah bertaubat atau sungguh telah diterima taubatnya Nabi, orang-orang muhajirin, orang-orang ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat selanjutnya, wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi. Ayat ini atau dua ayat ini
menjelaskan pertama secara umum tentang perang Tabuk. Mungkin saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Perang Tabuk itu adalah perang tidak ada kontak senjata. Tidak ada kontak senjata, Pak. Tapi secara khusus Allah menyebutkan bahwa para sahabat yang mengikuti perang Tabuk ini adalah sekelompok orang yang disebut Jaisul Usrah. Pasukan yang mengalami kesulitan luar biasa. Loh, kok bisa, Pak? Nggak ada kontak senjata, tapi kok mengalami tingkat kesulitan yang sangat tinggi sampai Allah perlu mengabadikan di dalam Al-Quran. Kan tidak sederhana itu. Ada peristiwa Allah pilih masuk di kitab suci. Kan banyak kejadian, Pak, yang dialami Nabi. Kenapa perang Tabuk ini dipilih? Ya. Dan kenapa kalimatnya Allah memuji para sahabat? Tentu banyak pelajaran di dalam. Ternyata perang Tabuk ini, seperti yang kita ketahui, peperangan yang terjadi di masa paceklik. Itu yang pertama tingkat kesulitannya. Banyak orang-orang munafik tidak ikut perang karena pas musim panas, buah kurma itu pas lagi puncak-puncak enaknya itu. Jadi kalau musim panas itu, Pak, itu menggambarkan tentang kualitas kurma. Jadi orang-orang munafik mikir, ngapain pergi perang sama Nabi? Mending tunggu waktu panen. Ini nggak lama lagi, tinggal tunggu hari waktu panen. Itu yang pertama, tingkat kesulitan. Yang kedua, karena pada waktu itu paceklik, ya, memang tidak lama lagi musim panen, tapi sedang dilanda krisis moneter, krisis ekonomi. Sehingga banyak sahabat-sahabat itu yang kehabisan modal dagangnya dan seterusnya. Sehingga ketika Nabi minta untuk patungan, Masya Allah, ada yang datang cuma bawa kurma, Pak, 2 biji. Nah, di peristiwa inilah Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya, Umar membawa separuh hartanya. Kesulitan ketiga, jadi kesulitan pertama musim panas, hawanya panas. Kesulitan kedua, karena ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, karena sulitnya amunisi, perbekalan perang pada waktu. Yang ketiga, jarak, Pak, antara Madinah dengan Tabuk itu 800 kilo. Saya mikir, ya Allah ya Rabbi, itu Pak 800 kilo nggak pakai Lion, nggak pakai Hercules juga. Jalan kaki. Kenapa disebut jalan kaki? Bukan nggak ada unta. Unta perbandingannya pada waktu itu dicatat dalam sejarah, kira-kira sekitar 20 orang yang naik unta, satu untanya. Jadi gantian, Pak. Jadi satu unta dijatah untuk 20 orang. Artinya apa? Lebih banyak jalan kaki. Baru 5 menit mungkin naik unta, ya gantian ya. Saya lagi, turun lagi. Jalan kaki 2 jam, baru dapat giliran 5 menit. Karena sedikit unta, sementara banyak yang ikut. Bayangkan, Pak, 800 kilo, panas-panas, bekal sedikit. Jadi setelah beberapa ratus kilo, putung lagi unta, berkurang lagi unta, Pak. Habis makanan, Pak, unta harus dipotong untuk ganjal perut. Nah, itu kelebihan unta, Pak. Ya Allah memang sengaja ciptakan unta itu di padang pasir, ya. Karena unta itu kalau disembelih, maka kita bisa mendapatkan daging segar sekaligus air minum segar. Karena dalam pencernaan unta itu, dalam tubuhnya, ya, entah di daerah mana, saya belum sempat lagi membaca lebih dalam, itu tersimpan air yang cukup banyak. Dan bukan air yang akan diolah menjadi air kencing misalnya, bukan. Memang tersimpan untuk diminum. Jadi kalau dia disembelih, ya, kalau bapak-bapak nggak percaya, pelihara unta. Baru kemudian sembelih. Nanti kita akan dapatkan daging sekaligus air. Jadi dagingnya bisa dimakan banyak orang, kemudian airnya untuk menghilangkan rasa haus. Karena nggak gampang cari air di padang pasir pada waktu itu. Kalau di Mekah sudah ada air Zam-Zam. Ini Madinah, ya, belum ada sumur. Nggak kayak di Indonesia, Pak, gali-gali sedikit ketemu air. Di sana gali-gali sedikit keluar minyak, keluar gas. Jadi luar biasa. Allah memuji. Itu di 117. Di 118-nya, luar biasa, ya. Allah memuji 3 sahabat. Wa 'ala thalatha, dan terhadap 3 orang. Wah, ini juga Masya Allah, luar biasa, ya. 3 sahabat tidak ikut perang, Pak. Tidak ikut perang.
Artinya apa? Oh, pelanggaran berat. Tapi ternyata endingnya pertama dikucilkan, dapat sanksi sosial dari Nabi, dari sahabat, dan dari Allah juga hukuman. Hukumannya apa? Selama 50 hari tidak ada yang boleh ajak komunikasi. Wah, itu luar biasa, Pak. Kita, Pak, kalau sekarang begitu mungkin aman saja, masih ada HP, nggak ada yang ngajak ngobrol, kita ngobrol sama yang jauh, ya. Tapi ini, Pak, semua sahabat diperintahkan oleh Nabi, jangan aja yang ngobrol 3 orang ini. Wah, kata para sahabat, ini siksaan jauh lebih berat dibandingkan dipukul, dibandingkan dicambuk. Pokoknya ini siksaan atau sanksi sosial yang sangat berat. Tapi karena keikhlasan mereka, kejujuran mereka, ya, di hadapan Nabi, kalau saya biasa menjadikan materi khutbah ini pada bab kejujuran. Wah, bab kejujuran. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu semua punya alasan yang dibuat-buat. 3 sahabat ini semuanya ngaku jujur. Kami tidak punya alasan ya Rasulullah. Ini murni kelalaian kami. Ya, asbab kejujuran sahabat ini Allah turunkan ayat khusus untuk memuji mereka. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, yang mudah-mudahan ayat-ayat yang kita sudah bacakan yang menggambarkan tentang keutamaan, kedudukan, keistimewaan para sahabat bisa memberikan tambahan wawasan kepada kita agar kita tidak mudah terjebak ketika membaca ada sejarah yang mengucilkan sahabat, yang menyudutkan sahabat, kemudian terjebak ikut-ikutan menyudutkan sahabat. Kita kembali, bagaimanapun hebatnya kita, apalagi memang kita tidak hebat, ibadah kita sangat jauh dari ibadahnya para sahabat. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.